Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Destoni, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan yang saya hormati Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pengembangan media pembelajaran ekonomi, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini. Salawat ma'assalam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ferdi Harmanto Pratama berperan sebagai moderator video pada presentasi kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu Arini Nasiha, yang kedua Siti Atika Suri, yang ketiga Alda Sahara, yang keempat Nabila Anggun Al-Husna, selanjutnya Dela Maurelia, Intan Permatasari, Putri Aprilia, Dini Mariska, Bintang Dwi Lestari, Nabila, Feni Fitria, Ferdi Harmanto Pratama, yaitu saya sendiri, Diah Permatasari, Nadia Nariswari, dan Yosika Adelia. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan media pembelajaran canggih yaitu teka-teki silang menggunakan media canggih secara online yang mana akan dipaparkan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Alda Sahara akan menjelaskan pembunuhan media teka-teki silang. Apa sih media teka-teki silang itu? Media teka-teki silang menurut Astriasi merupakan sebuah permainan, yaitu cara mainnya dengan mengisi ruang-ruang kosong yang berbentuk kotak dengan huruf yang berbentuk kata merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan. Saya Dela Maurelia, di sini saya sebagai presentasi kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian teka-teki silang menurut ahli Sulfia. Di mana pengertian teka-teki silang menurut Sulfia pada tahun terbit bukunya 2017 pada halaman 7 yang mengatakan bahwa teka-teki silang ini merupakan sebuah permainan dengan cara mengisi kotak-kotak dengan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang dapat dibaca baik secara vertikal maupun horizontal. Mungkin itu saja pengertian ataupun penjelasan secara singkat tentang pengertian teka-teki silang menurut Sulfia. Menurut Purwanto, TTS adalah sebuah permainan di mana seseorang harus mengisi ruang-ruang kosong atau berbentuk kotak putih dengan huruf-huruf yang membentuk sebuah kata berdasarkan petunjuk yang diberikan, yaitu biasanya mendatar atau menurun. Dalam pemenuhan kebutuhan, media canggih teka-teki silang ini dapat digunakan untuk jenjang SMP sampai dengan SMA sederajat. Akan tetapi, untuk penggunaannya akan lebih efektif jika digunakan pada jenjang SMA sederajat. Karena pada jenjang SMA ini tingkat kemauan belajar dan kreativitas peserta didik itu sudah tinggi. Dan penggunaan media teka-teki silang dalam pembelajaran SMA kelas 11 ini diharapkan mampu membuat siswa berpikir lebih cepat dan tangkap terhadap suatu masalah dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik penggunaan media TTS. Adapun karakteristik penggunaan media canggih TTS terdiri dari sebagai berikut, yaitu meningkatkan konsentrasi, yang kedua pertanyaan bisa dibuat banyak dan mencakup semua materi, yang ketiga memberikan rasa penasaran kepada siswa, yang keempat mengasah kemampuan berpikir, yang kelima mempertajam insting menebak, yang keenam menjauhkan pikiran dari kepenatan, dan yang terakhir menguji daya ingatan. Manfaat teka-teki silang: 1. Dapat mengasah daya ingat siswa. 2. Belajar klasifikasi beberapa pengertian. 3. Mengembangkan kemampuan analisa. 4. Menghibur dan merangsang kreativitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media TTS dalam pembelajaran.
Adapun kegunaan atau fungsi penggunaan media canggih TTS dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, dengan menggunakan TTS sebagai pembelajaran kosakata, maka selain siswa termotivasi untuk belajar, juga memberi pemahaman terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. Yang kedua, dalam menggunakan TTS terdapat unsur permainan yang menimbulkan kegairahan dan rasa senang dalam belajar tanpa harus berhadapan dengan situasi yang menjemukan. Yang ketiga, dapat mengembangkan intuisi peserta didik untuk berupaya memahami lebih banyak kosakata karena adanya unsur tantangan yang menimbulkan rasa penasaran. Yang keempat, dapat membuat media pembelajaran lebih produktif, dan yang kelima dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Baik, selanjutnya, ketika peserta didik hanya menjadi pendengar yang pasif, maka hal ini dapat menimbulkan kebosanan. Kebosanan yang terjadi selama proses pembelajaran dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik. Menurut Sudirman 2014-76, minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada suatu hal, biasanya disertai perasaan senang. Karena itu, merasa ada kepentingan dengan sesuatu hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media teka-teki silang dalam proses pembelajaran. Menurut Ermaita, media teka-teki silang memiliki beberapa manfaat dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu dapat mengasah daya ingat siswa, belajar klasifikasi, mengembangkan kemampuan analisa, menghibur, dan merangsang kreativitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan media pembelajaran teka-teki silang yaitu dapat mengasah daya ingat siswa, melatih siswa untuk berpikir secara kreatif, dan juga sebagai salah satu hiburan dalam proses pembelajaran. Cara pembuatan media canggih teka-teki silang. Yang pertama, masuk ke dalam website https://www.propropsgames.com. Yang kedua, login menggunakan email. Yang ketiga, klik Create Games dan memilih crossword. Yang keempat, mengisi form sesuai dengan soal dan jawaban yang telah dibuat. Yang kelima, memastikan semua form diisi dengan benar, lalu klik Create. Yang keenam, game sudah siap, lalu uji coba dengan klik Play Game. Yang terakhir, game sudah siap dimainkan, lalu salin link gamenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teka-teki silang sebagai media pembelajaran canggih. Yang pertama, siswa lebih mudah untuk diajak aktif dalam mengkoordinasikan keterampilan mata, tangan, dan kecepatan berpikir secara bersamaan. Yang kedua, mengasah otak, melatih koordinasi mata, tangan, nalar, dan kesabaran sehingga akan memudahkan proses pentransferan pengetahuan kepada para siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membuat siswa lebih belajar konsentrasi lagi. Dan yang kelima, menghilangkan rasa bosan karena mereka harus menemukan jawaban teka-teki silang itu sampai selesai. Dan yang keenam, melatih logika para siswa berpikir. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan kelemahan atau kekurangan teka-teki silang sebagai media canggih. Kekurangan teka-teki silang sebagai media canggih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang tingkat kemampuannya dan kurang minat serta partisipasinya dalam mata pelajaran tersebut karena dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk bisa memahami dan mengisi teka-teki silang. Dan kekurangan yang kedua yaitu proses pembuatan TTS yang memerlukan kosakata yang banyak dan sesuai agar jawaban dan soalnya memiliki ketersinambungan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saran dan kritik materi kita pada hari ini. Kita sebagai calon pendidik yang baik hendaknya memberikan materi yang tepat dan sesuai dengan pembelajaran yang seharusnya, dan juga diikuti dengan metode serta cara belajar yang lebih menyenangkan, sehingga hal tersebut dapat memotivasi para siswa agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari media pembelajaran berupa teka-teki silang ini adalah teka-teki silang, sering juga disingkat dengan TTS, adalah suatu permainan kata yang biasanya berbentuk serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak warna hitam dan putih. Bermain teka-teki silang ini dapat meningkatkan kemampuan otak secara umum. Mengisi TTS ini juga mengharuskan kita untuk terus berpikir serta menganalisis, yang dimana diharapkan dengan TTS ini para siswa bisa mampu meningkatkan kemampuan mengingat, menganalisis, dan kemampuan otak mereka secara kompleks. Lalu media permainan teka-teki silang ini dipilih karena media ini mudah dibuat oleh guru nantinya, lalu bisa digunakan oleh siswa. Kemudian media permainan teka-teki silang ini juga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi dari rekan-rekan kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir pemaparan sampai penutupan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.